Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekali lagi bisa saya ulangi Bapak Ibu sekalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, jadi kita kembali lagi bertemu pada pertemuan pertama kita pada pagi pagi hari ini. Jadi sebelum kita lanjut, karena yang kita pelajari sekarang atau mapel kita hari ini yakni pendidikan agama Islam. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita doa dulu sebelum kita memulai sesuatunya. Mungkin ketua kelasnya bisa pimpin doanya dulu. Siapa ketua kelasnya ini? Mungkin Pak Ibrahim bisa pimpin doa dulu. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jadi, Alhamdulillah kita masih sempat bertemu tatap muka hari ini. Mudah-mudahan dilimpahkan kesehatan semua. Jadi, satu harapan saya sebagai guru kalian ya, Semua kalian tidur ay. Tiga betul buka baju mulai pada mengikuti proses yang ada pada setiap mapel atau mata pelajaran yang ada ya. Jadi hari ini sebelum saya lanjut saya mau cek absensi dulu ya. Saya mau cek semua dulu karena saya lihat absen ini berjumlah 15 orang jadi saya harap semua ada ya 15 orang. Ya, setelah saya cek ya alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa apa kita bisa ketemu lagi untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jadi hari ini materi yang materi awal yang akan kita ajarkan yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ya, jadi mungkin kita sering ketemu ya. Tapi sebelum saya lanjut ke materi ajar hari ini, kita harus pahami baik-baik ya bahwa target kita adalah siswa mampu memahami fungsi Al-Quran dan fungsi hadis terhadap Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi ini target hari ini untuk materi ajar kita. Ya, jadi untuk selanjutnya, sebelum kita lanjut kesepakatan kelas, kita harus karena ini pertemuan pertama, kita harus pahami baik-baik kesepakatan kelas yang harus kita bangun ya. Pertama, siswa harus hadir tepat waktu ya selama materi ajar saya. Kemudian siswa harus mengenakan seragam sekolah dan rapi. Kemudian siswa harus mendengarkan dengan baik ketika guru menjelaskan. Siswa harus menggunakan bahasa yang sopan kepada guru dan teman sekelas. Dan satu lagi yang saya mau tambahkan. Setiap mapel PAI, ya, satu lagi ya, kesempatan kelas ya di sini ya, saya mau tambahkan lagi ya. Ketika mapel PAI wajib membawa Al-Quran, ya. Apapun materi ajarnya tentang PAI selama mata pelajaran pendidikan agama Islam wajib membawa Al-Quran. Oke, baik anak-anak sekalian, kita lanjut. Ya, mungkin kita sudah sering dengar Al-Quran, ya, dan Sunnah. Nah, yang saya mau ingin tanyakan kepada anak-anakku sekalian bahwa ada dua pokok pembahasan yang harus kita selesaikan hari ini, yakni apa itu Al-Quran dan apa itu hadis. Saya mungkin kasihkan waktu kalian 15 menit, bisa diskusi, bisa berpikir sendiri, dan bisa cari-cari juga di buku paketnya, silahkan cari tahu apa yang dimaksud dengan Al-Quran dan apa yang dimaksud dengan hadis. Saya kasih waktu selama 15 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Itu Pak. Oke, jadi ada yang bisa kemukakan pengertian dari Al-Quran itu sendiri? Bisa, angkat tangan, Saya Pak, terus. Ya, silakan.
Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Oke, sangat lengkap ya. Kayaknya pengertian dari buku ini ya. Eh, Ya, yang lain. sudah pernah dipelajari dulu, Pak. Oh iya iya iya. Yang lain ada yang bisa kemukakan pendapatnya tentang Al-Quran sebelum kita masuk ke materi Al-Quran, hadis. Ya, oke. Kita lanjut ke materi ya. Nah, bisa diperhatikan di layar semua. Apa itu Al-Quran? Nah, ini sudah sering dijelaskan di beberapa pertemuan ya, bahwa Al-Quran itu berarti bacaan yang diambil dari kata qara'a, berarti membaca. Nah, saya mau tanya ke anak-anakku sekalian, surah yang pertama kali turun dalam sejarah peristiwa turunnya Al-Quran itu surah apa ya? Surah Al-Alaq, Pak. Oke, Pak. Al-Quran. Jadi Alak pertanyaan ayat saya 1 selanjutnya, sampai Ayat 5. 1 sampai iya. 5. Jadi pertanyaan saya kemudian kata yang paling pertama muncul dalam surah Al-Alaq itu kata apa? Iqra. Iqra. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa Al-Quran itu secara bahasa berarti bacaan. Iqra, ya, qaro'a berarti membaca. Makanya banyak yang mendefinisikan atau mengartikan bahwa Al-Quran itu sebagai wahyu Allah yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, yang sudah saya disebutkan sama teman-temannya ya. Jadi saya harap itu bisa dipahami. Jangan sampai ketika orang luar sana karena agama kita sebenarnya yang tidak menutup kemungkinan bisa, jangan sampai kalian pikir kita hanya dapat pembelajaran di sekolah saja ya. Di luar pun atau sementara proses ceramah yang ada di masjid-masjid itu bisa juga membahas yang seperti ini. Jadi sumber pengetahuan bukan cuma di sekolah saja. Oke? Nah, kemudian selanjutnya hadis. Nah, hadis ini tadi sudah dijelaskan oleh beberapa temannya tadi. Hadis sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ya, jadi istilahnya, istilah kerennya penguatnya Al-Quran. Nah, kalau dalam sholat ada istilah sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat wajib yang 5 itu, yang sholat sunnahnya sebagai penopang dari sholat wajib itu sendiri. Ya, kita bisa mungkin baca-baca yang ada di layar, hadis sumber hukum yang kedua, orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Ya, kemudian ada beberapa istilah yang mirip-mirip dengan hadis. Ya, diantaranya ada sunnah, khobar, dan atsar. Ya, nah, ini ada perbedaannya ya. Mungkin bisa dipahami nanti setelah membaca. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kertasnya. Mungkin nanti ditanyakan setelah materi ini disampaikan. Kemudian selanjutnya ada beberapa fungsi hadis. Yang pertama yakni bayan takrir, ya, istilahnya memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran, ya. Kemudian ada juga istilahnya fungsi hadis terhadap Al-Quran ya, bayanu tafsir. Bayanu tafsir berarti penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Ya, mungkin nanti kita ketemu di materi selanjutnya. Intinya hari ini kita bisa tahu dulu apa-apa saja atau kedudukan hadis itu sendiri terhadap Al-Quran. Kemudian bayanu tasri, yaitu memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, kemudian bayanun nasah, artinya eh, membatalkan, menghilangkan, memindahkan, mengubah. Ya, kemudian ah itu yang terakhir tadi ya, bayanun nasah. Jadi dari beberapa materi yang sudah dijelaskan tadi, intinya kita bisa paham dulu Al-Quran itu apa, hadis itu apa, dan fungsi kedudukan hadis itu sendiri. Ya, jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan, tulis di kertas, dan acungkan tangan. Nah, kemudian kita buat kelompok diskusi dulu terkait masalah Al-Quran dan hadis itu sendiri. Ya, ya, mungkin
Cukup bagus semua pertanyaannya tadi ya terkait masalah Al-Quran dan hadis itu sendiri. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya saya mau bagi dua kelompok karena kebetulan ini jumlah siswanya 15 orang. Saya mau bagi dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama ya membahas tentang pengertian Al-Quran menurut kajian para ulama ya. Kemudian kelompok dua membahas tentang pembagian dan macam-macam hadis berdasarkan kualitas kehujahannya atau kualitas dari hadis itu sendiri. Kalau kalian bingung, silahkan klik link yang ada di bawah ini ya. Klik link YouTube ya. Kalau kalian belum kurang paham juga terkait link yang ada di yang sudah saya share ini, mungkin bisa lakukan atau langsung tanya ke saya atau ada buku paket bisa kita saling sharing juga untuk pertemuan minggu depan ya. Mungkin cukup untuk hari ini, pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Baiklah, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul masjid, majelis. Kita sama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ikram.